warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, untuk yang kami hormati, Bapak Pengajar, Bapak Haji Gunawan MPD, kemudian yang kami hormati pula seluruh peserta Diklat Latsar golongan 3 periode 5 angkatan ke-27. Baik, untuk pagi hari ini tidak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga untuk pagi hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan di hari pertama kegiatan pembelajaran sinkronus di hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Baik, tadi sudah disampaikan ada perubahan jadwal, tidak sesuai dengan urutan jadwal yang kami sampaikan dan akan terjadi perubahan jadwal setiap saat. Yang seharusnya dari tim pelatihan disampaikan jam 9 mundur menjadi jam 10 untuk materi dinamika kelompok, dan nanti akan ada materi berikutnya yang wajib selalu diikuti oleh seluruh peserta latsar di jam 14.30 materi dari Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelumnya, Pak, mohon waktu sebentar. Kami memperkenalkan diri, panitia yang menemani Bapak Ibu semua. Ada saya, Ibu Ulfa, kemudian ada Mas Aldo, kemudian ada Pak Yusuf yang sekarang lagi bertugas di kelas sebelah, kemudian ada satu lagi Pak Roni Ronaldo. Kami berempat akan menemani Bapak Ibu dalam sesi kegiatan Latsar Angkatan 27 ini. Kemudian akan sedikit kami sampaikan tata tertib yang terkait dengan mengikuti pembelajaran sinkronus, antara lain satu, mengikuti pengumuman atau jadwal yang ada di grup pengumuman, walaupun di grup besar ataupun di grup khusus angkatan 27. Jadi Bapak Ibu wajib selalu memantau di grup untuk kegiatan setiap harinya. Kemudian yang kedua, ketika mengikuti Zoom, Bapak Ibu wajib on kamera, menggunakan virtual background, kemudian merename nama, dan yang satu lagi yang wajib Bapak Ibu harus menggunakan laptop. Jadi kami tidak menerima alasan apabila laptop rusak atau dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi pihak kepegawaian atau yang berkaitan untuk memohon meminjamkan alat untuk mengikuti Zoom berupa laptop atau komputer. Kemudian Bapak Ibu menggunakan seragam yang sudah ditentukan putih hitam kecuali untuk tanggal 17 di setiap bulannya. Apabila nanti kita kena di tanggal 17, Bapak Ibu wajib menggunakan korpri dengan bawahan hitam dan jilbab hitam. Untuk Bapak-bapak juga sama dengan korpri. Kemudian untuk rambut, Bapak-bapak sudah disampaikan ya kemarin di surat pemanggilan terkait dengan rambut wajib maksimal 1 cm. Ada alasan bila ditutup dengan peci dan sebagainya, karena ketika Bapak Ibu menjadi peserta sudah dinyatakan harus mengikuti aturan, termasuk salah satunya potong rambut yang maksimal 1 cm. Dan kemudian Bapak Ibu wajib yang berikutnya, Bapak Ibu wajib mengerjakan tugas yang nanti akan disampaikan oleh pengajar melalui LMS kami di BLC. Jadi Bapak Ibu abaikan saja LMS Kolabjar karena Balai Diklat Semarang menggunakan platform LMS dari BLC BDK.net Semarang, dan semuanya wajib harus bisa masuk di BLC terkait dengan absen dan sebagainya. Kemudian untuk absen, Bapak Ibu wajib absen dalam 1 hari 1 kali. Tidak boleh kurang dari jam 7, tidak boleh lebih dari jam 17 ya. 17 apa 16 nanti bisa dilihat. Jadi mohon dari sekarang Bapak Ibu bisa menghidupkan alarm untuk saling mengingatkan. Jadi kekompakan harus ada di kelas ini, baik di kelas maupun di perkelompok. Baik, mungkin sementara itu dulu, nanti selanjutnya pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan berikutnya, walaupun melalui grup WA atau di Zoom berikutnya. Baik, sebelumnya sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pengajar, akan kami perkenalkan singkat, beliau adalah Bapak
Dr. Andes Haji Gunawan MPD. Beliau lahir di Mantri Jeron 11 Agustus 1968. Beliau adalah Widya Iswara ahli utama dan pangkat golongan beliau pembina utama 4E. Beliau adalah pengajar dari Balai Diklat Keagamaan Semarang dan jabatan beliau salah satunya pernah mengajar di MTSN Banyusoka Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta dan kemudian pernah mengajar di MTSN Karangmojo. Dan yang untuk jabatan yang lain-lain yang pernah beliau ampu nanti bisa disampaikan oleh beliau sendiri Bapak Haji Gunawan. Oke, mungkin dari kami cukup sekian Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak sehat semua aja. Ibu Bapak, ini kita punya waktu 3 jam ya. 3 jam pelatihan yang insya Allah nanti akan kita gunakan secara efektif. Sekedar mengingatkan dan menyampaikan informasi bahwa untuk dinamika kelompok ini kita klasikal dalam arti tatap maya 4 kelompok jadi satu. Nanti untuk pembelajaran di agenda 1, 2, 3, dan 4 di habituasi itu nanti rencana aktualisasi maksud saya itu kita dipecah dalam kelompok-kelompok. Ada yang penggabungan 1, 2 kelompok atau mungkin nanti ada yang hanya 1 kelompok saja. Nah, untuk dinamika kelompok ini kita tatap maya secara kelas besar yaitu kelompok 1, 2, 3, 4 jadi satu. Nah, Bapak Ibu, prosedurnya nanti saya perkenalan, kemudian setelah itu nanti Ibu Bapak memperkenalkan diri satu persatu, kepentingannya apa. Nama Bapak Ibu sudah ada di Zoom ini, tetapi yang kita inginkan Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan. Ketika teman-teman itu memperkenalkan diri, nampak jiwa kepemimpinannya, ya. Nah, itu nanti untuk bekal Bapak Ibu menentukan siapa yang akan dipilih jadi ketua, sekretaris, dan bendahara kalau ada. Nah, itu ya. Sebab kalau perkenalan nama dan instansi kerja atau satker kerja sudah ada di Zoom ini. Tapi yang penting sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat dari gaya bicaranya kira-kira siapa di antara 41 ya, 41 peserta latsar ini yang layak untuk jadi ketua atau sekretaris. Nah, saya kira itu pengantar saya. Baik Bapak Ibu, mari sesi pagi hari ini kita mulai dengan baca basmalah. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya perkenalkan diri Bapak Ibu langsung ke share screen ya. Nah, ini. Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Halo, kelihatan? Judul Sudah. dinamika Kelihatan, kelihatan Pak. Nah, ya? Nggih, Pak. Baik. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh panitia, oleh Bu Ulfa. Nama saya pendek ya, Gunawan. Saya numpang lahir sebenarnya ya, di Mantri Jeron. Mantri Jeron itu salah satu kecamatan atau kapanewon ya. Salah satu kapanewon di kota Jogja. Nah, saya lahir 11 Agustus 1968. Setahun kemudian bapak saya pulang kampung ya, tanah kelahirannya yaitu di Gunung Kidul. Bapak saya asli Gunung Kidul, ibu saya Tangerang. Jabatan saya Widya Iswara Ahli Utama, pangkat golongan 4E, instansi kerja BDK Semarang. Saya tinggal di Tenggaran, Bidang Rejo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jakarta. Nomor HP-nya 08122786 0 3 kali 5. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu ya.
Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Itu saya mau niti karier pertama jadi guru di MTS Negeri Banyusoco Pelayan Gunung Kidul tahun 1994. Kemudian 4 tahun kemudian saya geser ke MTS Negeri Karangmojo dekat rumah ya. Kemudian tahun 2006, tepatnya 13 Desember 2006, saya mutasi kerja di Balai Diklat Keagamaan Semarang, jadi Widya Iswara. Sampai sekarang ya, sudah hampir 20 tahun. Baik, kemudian keluarga saya dikarunia 3 anak, Bapak Ibu, dari satu istri. Istri saya juga guru di Sampiri tugas sebagai kepala SMP di Gunung Kidul, SP1 Semen Gunung Kidul. Kemudian 3 anak saya perempuan lagi. Yang perempuan sudah nikah, sudah punya anak. Anak perempuan, anak pertama kerja di Pemprov Provinsi DIY. Kemudian anak yang kedua kerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Belum nikah ini yang kedua. Dan yang ketiga baru lulus dari UMY, manajemen. Masih lajang juga. Silakan yang minat jadi menantu saya. Kali ada yang minat, kalau sananya bagusnya, bapaknya bagus, anaknya bagus. Narsis banget. Oke, itu Bapak Ibu perkenalan saya. Sekarang saya minta Bapak Ibu memperkenalkan diri. Dan tolong selama Bapak Ibu memperkenalkan diri, yang lainnya menyimak kira-kira dari 41 orang ini, peserta ini, siapa nanti yang pantas dan paling layak itu jadi ketua dan sekretaris. Mungkin sekretarisnya 2 bisa, Bu. Atau satu silakan nanti Bapak Ibu yang menentukan. Baik, silakan siapa dulu untuk memperkenalkan diri. Monggo. Semua nanti memperkenalkan diri dulu ya. Monggo Bapak Ibu, Izin Pak, saya Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan nama saya Ilham Bayu Alamsyah. Unit kerja saya di KUA Kapanewon Gedang Sari. Tempat tanggal lahir saya lahir di Gunung Kidul 15 Mei 1999. Oh Untuk tempat ya, tinggal saat ini, maaf. Ini Bapak Ibu supaya waktunya singkat aja nanti diperkenalkan nama dan tempat kerjanya saja. Ya, oh oke. nggih, nggih, Pak. Nggih, siap. Sampun berarti nggih, Pak. Ya, makasih. Silakan berikutnya. Monggo Bapak cepat aja biar waktu kita nggak habis sia-sia. Oke Pak, saya izin Silakan. memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ibu Angges Nugroho. Di sini saya bekerja di MAN 1 Jepara. Untuk asal tinggal saya lahir di Gunung Kidul 9 Maret 1995. Itu cukup Pak. Oke. Silakan. Yang lain? Monggo Pak cepat. Izin Pak, Izin saya Bapak, Silakan. Ibu monggo. Bu Iklimah. perkenalkan nama saya Iklimah Nisa. Saya ditugaskan di kerja KUA Kapanewon Selatan, Pak. Oke, silakan. Yang lainnya. Terima kasih. Silakan. Izin Bapak, perkenalkan, nama saya Ahmad Panaam. Saya bertugas di KUA Kecamatan Nusa Bungu Cilacap. Oke, Terima kasih. silakan. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Janantika Pramudita Pangesti, ditugaskan di MAN 1 Cilacap. Oke, silakan. Yang lain. Izin Bapak, Ya, silakan Ibu. oh ya, izin Bapak perkenalkan saya Sandia Proboningrum ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Oke, baik, izin Bapak. ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifudin, unit kerja di KUA Kecamatan Baturaden, Banyumas. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Perkenalkan, izin Bapak memperkenalkan, nama saya Taatun. Saya ditugaskan di MAN Kota Tegal.
Oke, silakan. Izin Bapak perkenalkan, Oke, saya Amalia Zulfa El Maslahah. Saya di Zunit Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Terima oke. kasih. Monggo yang lain. Mohon izin, Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Tri Uswatun Hasanah. Saya bekerja di Man 2 Kota Semarang. Terima kasih. oke, silakan. Monggo. Iya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah, bisa dipanggil Kipti. Saya ditugaskan di Man 3 Sleman. Terima kasih. Oke, silakan. Izin Bapak, Oke, perkenalkan saya Ali Mutoher untuk kerjanya di KUA Kecamatan Salaman, Magelang. Terima kasih. oke, silakan. Mohon izin Bapak. Izin Bapak. Oke, Saya Rizkalis Yuliana dari instansi MI Negeri 2 Kabupaten. silakan. Izin Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakihudin, unit kerja di KUA Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Terima kasih Bapak. oke, monggo. Yang lain. Mohon izin Bapak. Oke, Perkenalkan nama saya Nurdianta. Saya bekerja di Man 1 Bantul. oke, oke. Ya, silakan yang lain. Mohon izin Bapak, Oke, nama saya Ahmad Nur Lukman, ditugaskan di KUA Kecamatan Randu Blatung, Blora. Terima kasih. oke, silakan yang lain. Mohon izin Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, unit kerja di KUA Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Terima kasih. oke, silakan yang lain. Monggo. Mohon izin Bapak. Oke, Perkenalkan, saya Latifah Madiati, bertugas di Bimas Islam Kantor Kemenak Kota Yogyakarta. Terima oke, kasih. silakan. Izin Bapak. Oke, Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Muda Munir, unit kerja di KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. silakan. Mohon izin Bapak. Oke, Ya, perkenalkan nama saya Munawaroh dari unit tugas UIN Kalijaga Bapak. Terima kasih Bapak. silakan. Mohon izin Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Deviana Khairatul Iswiyah dari instansi UIN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih. oke, silakan. Monggo yang lain. Mohon izin Bapak, Oke, perkenalkan nama saya Tias Wijayanti, saya bertugas di MTSN Kabupaten Semarang. oke, yang lain monggo. Mohon izin Bapak. Oke, silakan. Mohon izin Bapak, nama saya Alivia Nurmadini, unit kerja di UIN Sunan Kudus. Terima kasih. Oke, silakan. Nama saya Naila Husna, unit kerja saya di UIN Sunan Kudus. Ya, silakan yang lain. Mohon izin Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Hari Faisal Akmal dari instansi Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. oke, silakan yang lain. Mohon izin ya Pak, perkenalkan nama saya Novita Suryaning Tiasito Resmi, ditempatkan di MTS Negeri 8 Sleman. Terima Oke. kasih. Monggo yang lain. Mohon izin Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Untung Paramadani, ditugaskan di KUA Kecamatan Parakan, Temanggung. Terima kasih. silakan yang lain. Izin Bapak. Oke, Perkenalkan, nama saya Dia Siva Herawati, unit kerja di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. oke, silakan. Mohon izin Bapak, apakah suara saya terdengar? Kurang keras sih, Bu. Cek, apakah sudah Pak? Oke, ya silakan. Bu Inggit ya. Enggak. Silakan. Perkenalkan, saya Inggit Dwi Karunia, unit kerja di MTS 5 Cilacap. Matur nuwun. Silakan. Monggo. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Umi Muhayyaro, tempat kerja di MTSN. Oke, silakan yang lain. Mohon Monggo. izin Bapak. Oke, Perkenalkan saya Iswati, unit kerja di MTS Negeri 7 Kebumen. Terima kasih. oke, silakan.
Monggo. Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Bu Sela ya. Ya, perkenalkan nama saya Sela Amalia, saya dari KUA Kapanewon Panggang, Gunung Kidul. Terima kasih. Oke, silakan. Mari. Izin Bapak, Oke. perkenalkan nama saya Fahmi Fazul Galib. Saya penugasan di KUA Bogerjo, Kabupaten Blora. Oke. Monggo silakan. Masih ada nggak? Mohon izin Bapak. Oke. Gunawan. Monggo Mas Ahmad ini. Silakan. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Nurul Firdaus. Saya dari MTS Negeri Blora. Terima Oke. kasih. Silakan. Yang lain. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Ahmad Maliki, unit kerja di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Terima Jatinom ya. kasih. Oke. Yeah. Alumni mana Mas? SMA? SMA-nya dulu mana? Mandemak. Oh, Mandemak. Oh, dari Demak ya. Ya, oke, silakan yang lain. Silakan. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Dimas Nofrisyal Nugroho, di MTS Negeri 3 Banyumas. Terima Oke. kasih. Ya, silakan yang lain. Monggo. Sudah semua? Sudah semua? Ya. Silakan. Pak Afandi Ramadana sudah belum? Ada yang lain? Silakan. Sudah semua ya? Sudah semua Bapak Ibu? Ada yang belum? Sudah semua belum ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, perkenalannya sudah. Sekarang siapa yang mau menunjukkan diri atau mengangkat diri atau menyatakan siap untuk jadi ketua? Boleh kok. Di Quran juga ada diberi contoh ya. Minta jabatan tuh boleh nggak? Boleh nggak Bapak Ibu? Yang dari UIN itu. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Di Quran dicontohkan ya. Siapa itu? Di Quran itu ada contoh ya. Ada contoh orang minta dikasih jabatan. Siapa itu? Siapa Pak? Nabi Yusuf kan? Angkat saya sebagai Menteri Keuangan. Ya, kan itu ya. Nah, kenapa? Karena Nabi Yusuf punya punya kompetensi ya, punya kapasitas dalam hal keuangan, maka dia minta percayakan pada saya jadi Menteri Keuangan, insya Allah saya amanah. Nah, kalau Bapak Ibu nggak amanah ya jangan minta ya. Tapi kalau Bapak yakin bisa, ya boleh. Tapi sebaiknya kita nggak usah minta lah jabatan. Kita nggak usah minta jabatan, kalau dikasih diterima. Nah, gitu ya. Nah, baik, sekarang siapa yang jadi ketua, Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu punya setelah sekian teman 41 memperkenalkan diri, itu kita sudah tahu sedikit tentang ya meskipun nggak lengkap ya dari gaya bicaranya, dari tatapan matanya itu kan nampak sekali orang-orang yang punya jiwa leader atau jiwa kepemimpinan. Siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh saling menunjuk. Yang harus jadi ketua siapa? Monggo. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Silakan. bertanya Bapak, ini untuk ketua apakah kelompok atau untuk yang angkatan? Ini ketua kelompok, ketua kelas dulu Pak. Nanti ketua kelompoknya kita bagi masing-masing. Silakan, ketua kelasnya dulu, ketua kelas besarnya. Silakan.
Monggo Pak, untuk jadi ketua siapa yang jadi ketua? Cepat Pak, supaya nanti kita nggak kehabisan waktu. Silakan saling menunjuk juga boleh. Ada usulan siapa yang harus jadi ketua? Silakan. Mohon izin Pak Ya, silakan. Ilham Bayu. Gimana Pak Ahmad? Mohon izin untuk merekomendasikan Bapak Ilham Bayu Alam. Pak Ilham. Pak Ilham Hambayu Alam. Nggih, Pak. Nggih, leres. Siapa yang setuju Pak Ilham Hambayu Alam jadi ketua? Siapa yang setuju? Setuju, Bapak. Setuju. Siapa yang nggak setuju Pak Ilham Hambayu Alam nggak jadi ketua? Gimana Bapak Ibu? Pak Ilham Hambayu Alam jadi ketua setuju? Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Hambayu Alam ya. Pak Ilham yang mana nih? Orangnya yang mana nih? Mohon izin saya, Pak. Bentar, saya lihat dulu. Yang mana nih? Yang mana nih Pak Ilham yang mana? Saya raise hand ya, Pak. Oh ini Pak, iya ya. Oke. Pak Ilham ya. Yang tadi pertama bicara ya, memperkenalkan Nggih, diri Pak. ya. Dari Nggih. Gedang Sari ya. Nggih, Pak. Tugas di Gedang Sari, asli Gedang Sari Mas Ilham? Asli Gedang Sari, Pak, dan tugas di Gedang Sari. Alumni mana dulu SMP-nya? SMP-nya saya di Bengkulu karena ikut orang tua merantau. Oh gitu. Terus pulang ke Gedang Sari tahun berapa? Tahun 2017 waktu kuliah, Pak. Oh di mana kuliahnya? Di UIN. Tempat tinggalnya dekat dengan SMP 1 enggak? SMP 1 dekat, Pak. Oh itu istri saya sekarang PLT di situ ya. Oh, iya. Kepala SMP PLT. Nanti kalau pas Oke, Bapak Ibu setuju ya Pak Ilham jadi ketua Bapak Ibu ya. Nah sekarang untuk sekretarisnya boleh satu boleh dua. Pak Ilham yang punya kewenangan penuh karena Pak Ilham nanti usernya. Silakan Pak Ilham milih salah satu di antara 41 orang ini untuk jadi sekretaris 1 dan 2. Atau mungkin teman-teman punya rekomendasi siapa yang jadi sekretaris 1 dan 2. Untuk sekretaris ya, diutamakan yang IT-nya bagus Pak Ibu. Karena nanti kita kan banyak kerja lewat IT ya. Baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Silakan siapa sekretaris 1 2-nya? Silakan. Atau Pak Ilham sendiri mau milih silakan. Saya mungkin milih satu ya, Pak. Siap, ya silakan. Pak Ahmad Maliki, Pak. Oke, Pak Ahmad Maliki mana Pak Ahmad? Hadir, Pak, hadir. Mana Pak Hadir. Ahmad? Siap Pak Ahmad ya, siap ya? Siap karena ditunjuk oleh Pak Ketua. Oke, Pak Ahmad Maliki. Pak Ahmad dari mana? Pak? Satkernya? Satker KUA Jatinom. Oh, Jatinom ya. Oke, Jatinom. Oke. Jatinom. Asli sana Pak atau pendatang tadi? Pendatang. Saya sebagai pendatang. Aslinya mana? Aslinya Demak, Pak. Oh, Demak ya. Tadi ditugaskan di Jatinom. Ya. Dekat dengan SMA Jatinom enggak? Sampai 4 SMA Jatinom. Kurang paham, Pak, kurang paham. Kurang tahu ya. Nanti dicari ya. Baik, sekretaris dua siapa, Pak? Mungkin Pak Ilham atau Pak Maliki punya pilihan untuk sekretaris duanya, atau mungkin teman-teman yang lain bisa menunjuk yang lain. Mungkin teman-teman saja, Pak, yang Silakan, ikut Bapak Ibu. memutuskan. Tolong tambah satu lagi sekretarisnya nanti untuk membantu Pak Ilham dan Pak Ahmad Maliki mengkoordinasikan tugas-tugas. Silakan. Nah, nanti selesai ini Bapak Ibu nanti masuk di breakout ya. Selesai saya memberikan materi untuk mendiskusikan tugas. Disitulah nanti Bapak Ibu sekaligus untuk membentuk pengurus baru ya. Pengurus atau ketua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Karena nanti di situ banyak tugas yang sifatnya kelompok. Oke ya. Sementara sekretarisnya satu dulu ya Pak Maliki ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu saya akan menyampaikan materi dari dinamika kelompok ini. Nanti kita
tidak banyak sih. Kita hanya akan menyampaikan beberapa slide yang kemudian nanti kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Kemudian selesai diskusi kelompok, nanti Bapak Ibu kembali ke Zoom ini untuk menyampaikan, mempresentasikan ya. Mungkin tepatnya membacakan hasil dari diskusi. Kemudian selesai dari presentasi 4 kelompok, nanti ketua dan sekretaris me, apa ya, mengumpulkan hasil diskusi masing-masing kelompok, kemudian disinkronkan tim sinkronisasi atau tim penyelaras untuk membuat hasil diskusi sebagai komitmen bersama, ya, atau Building Learning Commitment BLC. Oke, kita mulai sedikit ya. Nanti Bapak Ibu bisa bagi bahan untuk diskusi. Nah, dinamika kelompok ini stressingnya gini, Pak. Dinamika kelompok ini untuk apa ya? Mendinamisir supaya nanti Bapak Ibu selama pelatihan ini tahu satu dengan yang lain, memahami karakter meskipun tidak mendalam ya, karena kita terpaksa harus hanya tatap maya dan sinkronus dan asinkronus. Beda kalau kita bisa bertatap muka langsung. Oke, intinya bagaimana kita bisa memahami. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam pelatihan ini ada 3 unsur ya. Unsur peserta, Bapak Ibu. Kemudian fasilitator itu ada widyaswara, ada pejabat, ada narasumber lain yang katakanlah itu expert di bidangnya atau pakar gitu. Kemudian panitia. Panitia itu ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Tadi ketuanya Bu Ulfa, kemudian ada Mas Aldo, kemudian ada anggota yang lain. Oke, baik. Nah, di dalam dinamika kelompok ini yang lebih penting lagi adalah bahwa Bapak Ibu diharapkan itu saling memahami satu dengan yang lain. Ya, memahami satu dengan yang lain, tahu karakternya, tahu apa ya, secara garis besar ya, secara tidak bisa secara detail karena pertemuan kita sangat terbatas. Jadi saling memahami antar peserta. Kita tahu bahwa dalam sisi psikologis kejiwaan bahwa manusia itu bisa dibagi 2, yaitu kelompok manusia introvert dan kelompok manusia ekstrovert. Artinya ekstrovert itu orang-orang yang progresif, terbuka, dinamis ya. Dia sangat ingin menguasai, mendominasi, kemudian ingin bicara banyak. Nah, itu ciri khas dari orang-orang yang ekstrovert. Nah, biasanya orang-orang ekstrovert ini sangat dinamis ya, dan dia ingin selalu cari panggung, menguasai panggung. Sementara di sisi lain ada kelompok manusia yaitu introvert, yaitu orang-orang yang menutup diri, menarik diri. Dia tidak akan berbicara ketika tidak diminta, dia tidak akan bunyi ketika tidak ditutup atau ditabuh ya. Nah, cara penanganan 2 kelompok ini berbeda satu dengan yang lain. Artinya apa? Ketika kita punya teman atau tim ekstrovert, itu tantangan yang diberikan berbeda dengan teman atau tim yang introvert. Antara ekstrovert dengan introvert tidak sama. Artinya gini, ketika orang-orang ekstrovert, orang-orang yang progresif ingin menguasai panggung, ingin membuat panggung, itu orang-orang ekstrovert itu orang-orang yang suka tantangan dan dia mengharapkan pendekatannya secara reward, diberi hadiah. Misal gini, kalau Anda bisa menyelesaikan tugas ini, siapa yang bisa selesai lebih dulu maka berhak mendapatkan hadiah umroh. Nah, mereka itu kan berebut. Kan berebut bagaimana bisa merebut hadiah umroh itu. Dan itu nggak berlaku bagi orang-orang introvert, nggak peduli dia. Yang penting saya aman nyaman. Saya tidak mau gaduh, tidak ingin repot, nggak ingin susah, nggak ingin capek karena mendapatkan hadiah itu. Nah, orang-orang introvert ini akan bisa didekati dengan cara yang sisi lain, yaitu punishment, dihukum. Artinya gini, kalau saya gini, kalau Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan tugas ini, mohon maaf kalau kemudian tukinnya diundur. Wah, ini kan berbahaya ya.
Kalau tugasnya diundur, sementara uang itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan keluarga, dia merasa ya terancam dari sisi ekonomi keluarganya. Maka dia akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas itu dalam rangka apa? Mendapatkan apa? Dalam rangka menghindari hukuman atau punishment. Nah, gitu ya. Jadi beda pendekatannya. Nah, tentu saja dalam dinamika kelompok ini kita diharapkan antara yang ekstrovert dengan yang introvert itu yang ekstrim kanan dan kiri itu kita bisa agak menarik mengurangi sehingga yang muncul di tengah agak moderat. Yang ekstrovert ya tidak terlalu mendominasi, yang introvert ya jangan terlalu pasif. Nanti sehingga diharapkan semua berjalan secara harmonis. Ya, dalam bahasa ekonomi itu ada equilibrium, ada harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Yang penjual menurunkan harga, yang pembeli menaikkan harga sehingga ketemu titik tengah. Kira-kira kan begitu. Jadi nggak terlalu dominan, nggak terlalu pasif, kira-kira gitu. Nah, kemudian di dalam dinamika kelompok ini diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan yang akan menjalani pelatihan selama kurang lebih 2 bulan, ini bisa memahami satu dengan yang lain, yang muncul adalah positive thinking, saling percaya. Artinya gini, kita harus bisa memahami orang lain, bukan kita menuntut orang lain memahami kita. Misalnya, kalau dalam hal ini saya harus memaksa Bapak Ibu untuk memahami saya, itu sangat tidak mungkin. Berat, sulit. Bapak Ibu tolong, saya kan bicaranya juga capek nih, meskipun tatap maya. Tolong jangan sambil sambil mungkin main WA atau mungkin nonton YouTube atau mungkin bicara dengan yang lain tanpa ada relasi dengan eh, materi yang saya sampaikan. Tidak bisa. Ya, saya hanya bisa memaksa diri saya. Artinya apa? Saya memahami Bapak Ibu. Saya akan berpikir ketika Bapak Ibu terlihat membaca atau melihat eh, dari Zoom itu kelihatan membaca WA, saya berpikiran bahwa Bapak Ibu tidak sedang mengabaikan saya, tetapi Bapak Ibu mungkin sedang mencari referensi lain. Atau Bapak Ibu sedang mendapatkan informasi yang memang harus segera dijawab dan sebagainya. Nah, atau mungkin ada yang kelihatan bisik-bisik kalau misalnya pas tatap muka itu ya. Itu bukan bisik-bisik grupi, tapi mereka itu berdua ngobrol itu bukan ngobrol tapi sedang mendiskusikan materi saya. Nah, artinya apa? Saya punya prasangka positif, positive thinking, bahwa orang yang kelihatan ngantuk, orang yang kelihatan ngobrol sendiri itu bukan ngantuk dan ngobrol, tapi sedang merenungkan materi saya, sedang mendiskusikan materi saya, dan seterusnya. Nah, itu positive thinking. Kemudian saling percaya, dalam arti satu dengan yang lain itu ada prasangka baiknya. Bukan suudon, tapi husnudon. Ya, berprasangka baik. Nah, oke. Nah, di dalam dinamika kelompok ini kita bisa mendiskusikan tentang bagaimana mengenal diri sendiri dan orang lain. Ya, banyak orang bisa memahami orang lain, bisa mengenali orang lain. Tetapi kadang-kadang orang ada yang tidak mengenali dirinya sendiri. Misal, sebenarnya saya itu potensi diri saya itu apa? Sebenarnya kenapa saya itu tidak bisa bergaul dengan orang lain? Atau kalau dibalik, kenapa orang lain itu nggak mau bergaul dengan saya? Ini barangkali karena kita nggak paham tentang diri kita. Oh, lah orang lain itu mintanya saya hargai, tapi saya kan egois misalnya kan gitu ya. Itu bentuk bahwa dirinya tidak tahu siapa dirinya itu. Saya itu sebenarnya punya potensi untuk pinter, untuk maju, untuk progresif, untuk berkembang. Tetapi kenapa selama ini stagnan? Oh, ternyata saya karena terlalu tidak percaya diri. Minder, bahkan mindernya minder wadahid ya, minder berat gitu ya. Sehingga saya tidak berani tampil karena malu, karena tidak pede dan seterusnya. Nah, di dalam dinamika kelompok ini kita dibawa ke diskusi bagaimana kita bisa memahami orang lain. Sekaligus kita memahami diri kita sendiri. Kemudian di dalam dinamika kelompok ini, kita juga mendiskusikan gaya belajar. Kita tahu bahwa di dalam proses mendapatkan informasi, itu ada tipikal manusia yang peka secara audio atau audia. Kemudian ada juga yang peka secara penglihatan, ya, visual.
Kemudian ada yang peka secara kinestetik. Artinya harus diperagakan, dicoba. Nah, orang yang punya audio visual, audio yang peka secara audiktif, itu dia akan mudah membaca, menerima informasi ketika dia mendengarkan. Apakah mendengarkan rekaman, apakah mendengarkan penjelasan secara ceramah, itu dia akan mudah karena peka dengan audionya, pendengarannya. Tetapi ada juga orang yang peka secara visual, penglihatan mata. Dia kalau dijelaskan secara verbal susah menangkap, susah memahami. Tapi begitu membaca sekali aja sudah paham isinya, ya. Maka kemudian di dalam pelaksanaan latsar ini pihak LAN selaku penyelenggara itu memberikan beberapa pilihan dalam belajar. Ada yang berupa modul, ada yang berupa MOOC yang di dalamnya ada videonya dan PowerPoint-nya, supaya Bapak Ibu bisa diakomodir. Yang peka visualnya ya silahkan dengan membaca modul atau mungkin melihat PowerPoint yang ada di MOOC. Yang peka secara audionya ya silahkan mendengarkan video yang ada di MOOC dan seterusnya. Nah, bisa jadi juga harus diperagakan. Nah, itu bagi orang-orang yang kinestetis. Atau barangkali kombinasi di antara dua, atau dua dengan tiga, dan seterusnya. Kemudian tadi sudah kita bentuk perangkat kelas, kemudian nanti sama waktunya kita akan membuat norma-norma kontrak belajar atau Building Learning Commitment, BLC. Ya, nanti Bapak Ibu akan kami minta untuk diskusi, masuk di breakout, kelompok 1 masuk 1, 2 masuk 2, 3 masuk 3, 4 masuk 4. Nanti mungkin 15 menit cukup untuk diskusi itu. Kemudian selesai diskusi, Bapak Ibu kembali ke kelas besar ini, main room ini, untuk mempresentasikan. Oke. Nah, cara mengenal diri sendiri. Bapak Ibu bisa melakukan refleksi diri atau introspeksi diri, mawas diri, ya. Jadi kita koreksi diri. Bagaimana kalau dalam Islam diajarkan, hendaklah kamu segera menghitung dirimu sebelum kamu dihitung, ya. Sebelum kamu dihisap oleh pihak lain, oleh Allah itu ya, kita supaya muhasabah, menghitung-hitung kebaikan kejelekan kita selama ini, supaya nanti ada waktu untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Kemudian yang kedua dengan cara menulis diary, ya, bukan diary. Kalau diary itu sakit perut. Diary itu catatan harian. Bapak Ibu punya buku, punya skrip, ya, yang kita gunakan untuk mencatat kejadian-kejadian istimewa yang kita alami selama satu hari, dari bangun pagi sampai bangun tidur, mau menjelang tidur lagi. Nah, kita catat. Jam 9 pagi saya sangat sedih karena kucing kesayangan saya mati. Atau mungkin jam 12 saya sangat happy karena pimpinan mengatakan pekerjaan saya sangat luar biasa. Nah, misalnya semacam itu. Nah, itu nanti di hari itu kita catat setiap hari, ya. Kita nulis di buku harian itu akan menjadi media untuk mengenal diri kita, potensi kita, kelemahan kita, kelebihan kita, dan seterusnya. Kemudian feedback dalam hal memberikan umpan balik. Ya, kita bisa mengenal diri kita ketika kita mendengarkan orang lain bicara, menyampaikan ide, gagasan, kemudian kita bisa memberikan komentar atau umpan balik terhadap statement atau informasi yang orang lain berikan, kemudian kita bisa memberikan apa ya, umpan balik atau memberikan respon dalam bentuk verbal gitu. Kemudian respon diri. Bagaimana kita sikapi suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Yang muncul nanti kita adalah sikap yang simpati dan empati. Empati itu memposisikan diri seolah-olah kita seperti orang lain. Artinya ketika kita melihat orang sedih itu kita seolah-olah kita pelaku orang yang sedang sedih itu. Ya bagi kita mungkin nggak masalah, ya, kucing mati ngapain sih susah nangis. Kan itu kucing mati ya mati aja, kalau mau cari kucing baru ya tinggal minta atau beli kan gitu. Apa susahnya ya? Tapi beda masalahnya orang yang
punya binatang kesayangan itu akan merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Jadi bukan sekedar itu makhluk, tetapi dia sepertinya kucing itu sudah menyatu dengan jiwa dan batinnya. Ketika mati itu ya sedihnya seperti itu. Nah, kita bisa merasakan konteks empati ini seolah-olah kita tuh ya orang yang punya kucing itu dan perasaannya sama seperti orang itu sehingga kita bisa merasakan sedihnya. Misalnya kita punya kesayangan lain, tidak kucing. Kita kesayangan misalnya dengan ikan. Kan katakanlah kita melihara ikan dengan baik gitu ya. Nah, ketika ikan kita mati kan kita sedih. Nah, kira-kira perasaan sedihnya orang yang suka dengan kucing itu ya mirip dengan ketika kita kematian ikan yang kita sayangi misalnya gitu. Oke. Kemudian ini empati bertanya cara mengenal orang lain ya. Pertanyaan terbuka Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ketika melihat sesuatu yang tidak normal ya menurut perasaan Bapak Ibu. Kenapa sih orang itu sombong banget ya kesan pertama. Di, kalau nggak ditegur nggak ngomong ya. Kok sepertinya jaim banget. Nah, kita perlu juga bertanya sambil tentu saja pertanyaannya harus bijaksana ya, papan-papan ya. Jangan sampai pertanyaan kita menjadikan ketersinggungan orang lain. Ya mungkin ya kita selami perlahan-lahan gitu ya. Mungkin bisa kemudian sampai pada titik tertentu kita bertanya, Mbak, sebenarnya kenapa sih Mbak kelihatan seperti ini, seperti murung, seperti ini, ada beban ya. Nah nanti kan dia akan cerita. Nah komunikasi inilah nanti akan menjadikan bekal bagi kita untuk mengenal orang lain. Kalau enggak kan kita negatif thinking ya. Prasangka buruk, wah orang sombong banget. Ternyata setelah kita buka, dia bertanya, kita tanya, kemudian dia menjawab, mengemukakan apa yang dia ada dalam hatinya. Oh, nggih, nggih, ternyata Bapak begini ya. Ya baru saya paham kan kita kira-kira kan begitu. Kemudian empati tadi sudah kita berikan ya. Bagaimana kita senang ketika melihat orang senang, susah ketika melihat orang susah. Seolah-olah kita menjadi pelaku orang yang sedang tertimpa sesuatu. Ya, sedang mengalami sesuatu, apakah mengalami hal yang positif atau hal yang negatif. Kemudian terhadap perhatian terhadap perilaku. Ya, amati perilaku orang. Jadi kita memberikan apa ya, melihat perilaku orang dengan berbagai karakter dari ucapannya, dari sikapnya, dari responnya, baik positif maupun negatif. Ini kita akan mengenal orang lain. Jadi tidak kepada semua orang digeneralisir. Pada semua orang kita selalu berkelakar. Padahal ada orang yang sensitif banget. Dia nggak suka bercanda ya. Pokoknya kalau omongan apapun akan direspon dengan serius gitu. Padahal maksud kita bercanda. Nah, ini penting supaya kita tidak salah memperlakukan orang lain. Nah, ini ya. Kemudian komunikasi yang efektif artinya komunikasi efektif itu bagaimana sebuah pesan itu disampaikan dan sampai kepada orang yang menerima pesan dan paham akan isi pesan itu. Oke. Nah, tadi sudah kita sampaikan perbedaan kayak model belajar ya, ada kinestetik, ada visual, ada auditori ya. Artinya saya ulang, visual itu dengan penglihatan, auditori itu menggunakan indera pendengaran ya. Kemudian kinestetik itu dengan gerakan. Misalnya bagaimana kita diajari bagaimana cara menendang bola penalti supaya masuk gawang. Tekniknya adalah mundur ke belakang 7 langkah, kemudian dihentakkan kaki kanan, maju langkah demi langkah sampai langkah ke-6, sepakkan kaki ke bola, kemudian arahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, yang terjadilah. Nah, itu bagi orang yang auditori, itu mungkin paham mudah. Penjelasan itu mudah ditangkap, kemudian dia praktekkan masuk. Tapi bagi yang visual, tentu tidak semudah itu. Penjelasan itu malah membingungkan. Yang dimaksudkan melangkah itu seperti apa, yang dimaksud menghentakkan kaki seperti apa, yang dimaksud menyepak itu seperti apa, kemiringan kakinya seperti apa, dan sebagainya kan. Nah, itu semua akan mudah dipelajari ketika divisualisasikan dalam bentuk dalam video. Bagaimana guru menendang bola dengan arahan teknik seperti yang dia katakan, mundur 7 langkah, hentakkan kaki, langkahkan 1, 2, 3, sampai 6, kemudian sepakkan kakinya. Nah, ketika melihat video dia lebih paham. Atau barangkali bagi yang kinestetik, ya visual, auditori, dengan penjelasan, dengan video, ya, secara verbal penjelasan, kemudian dengan audio di tayangan dalam bentuk video, nggak paham juga. Tapi begitu dibawa ke lapangan, guru meletakkan bola, dia mundur ke belakang 7 langkah, hentakkan kaki,
melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sepakkan kaki, arahkan ke pojok, masuk bola. Nah, kan gitu. Jadi, ketika kita sudah memahami karakter atau apa ya, tipikal teman-teman latsar yang 3 hal ini, maka kita tidak boleh kemudian mengatakan, lu sudah diterangkan toh Mbak, kan gitu ya. Nggak bisa kita mengatakan sudah diterangkan, nggak paham. Iya diterangkan secara lisan. Padahal dia termasuk orang auditori. Dia orang visual gitu ya. Maka ketika diterangkan dengan verbal itu nggak paham, tapi begitu dia coba sekarang Mbak dibuka di modul halaman sekian sampai sekian, coba ditelaah. Setelah dibaca, oh ini maksudnya kan kira-kira begitu. Ya, oke. Nah itu nah ini tentu saja kembali kepada masing-masing dari Bapak Ibu. Gaya belajar Bapak Ibu yang mana? Oke, perangkat kelas sudah, ketua sudah, sekretaris 1 sudah. Nanti kalau perlu ditambah-tambah, Pak. Mari kita diskusikan sekarang. Silakan dicatat Bapak Ibu. Itu kalau nggak salah di BLC sudah, oh belum ya, belum. Di screenshot atau di potret Bapak Ibu tugasnya norma itu ya. 1 kewajiban apa yang Bapak Ibu nanti harus lakukan selama lasar. Mungkin wajib datang setiap sinkronus. Wajib pakai seragam putih bawahan gelap atau hitam. Wajib pakai dasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua larangannya apa? Ya, larangannya apa? Silakan nanti ini didiskusikan di kelompok. Kemudian harapannya apa? Selama pelatihan ini Bapak Ibu mengharapkan dapat apa? Ya, dapat apa? Ya, dapat ilmu seperti apa, dapat pengalaman seperti apa, atau ingin lulus atau ingin apa silakan. Mungkin ada yang ingin dapat jodoh, boleh. Kemudian sikap negatif apa yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh dilakukan selama pelatihan atau latsar ini. 4 ya, dicatat ya. Yang pertama kewajiban dan larangan, kemudian harapannya apa, sikap negatifnya seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu sudah dibagi dalam breakout ya. Siapa di kelompok berapa? Nanti silakan Bapak Ibu masuk di apa namanya kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok. Mas Aldo, halo. Nggih, Halo Mas sampun Aldo. Pak, sampun. Oh, sudah ya. Silakan Mas Aldo, saya dibantu untuk mengarahkan teman-teman masuk ke kelas atau breakout masing-masing. Waktu Bapak 15 menit dari sekarang, nggih. Oh, Sekarang nggih. pukul 11 kurang 15 menit atau jam 10.45. Nanti jam 11 Bapak Ibu berhenti, kemudian kembali ke main room ini atau di kelas besar ini. Oke? Silakan nanti di kelompok masing-masing dibentuk secara cepat, ditunjuk siapa yang jadi ketua kelompoknya. Nanti saya akan datang ke breakout masing-masing dari kelompok 1 sampai 4. Oke, begitu. Silakan tolong saya Pak Aldo untuk membantu Nggih, teman-teman siap. masuk ke breakout. Monggo Bapak Ibu, sembari saya bantu memasukkan bisa masuk sendiri nggih ke breakout yang sudah dibuat sesuai dengan kelompoknya. Itu KUA Kecamatan Nusawung itu siapa ya? Pangapunten Bapak, laptop saya lagi error atas nama Ahmad Fanaam. Minta tolong di rename sama itu ya, nama kelompok background virtual backgroundnya on cam sama on cam. Siap Bapak. Ih. Ih.
Iya sama Pak Tatit jeneng tok. iya, monggo bergabung di breakout gitu. Ibu Dia, monggo segera bergabung di breakout dengan kelompok berapa? Aku dari tadi belum ada suaranya. Masih di mute. Yang belum ada suaranya Mas Aku. Siapa lagi ya, Bu Mbak Payana, tadi belum ada suaranya tuh. Masih di mute. Itu peserta baru masuk, Pak. Kayaknya baru bergabung. Atas nama, monggo ini yang umum silahkan di rename dulu. Angkatan kemudian kelompok.
Ya, monggo. Dia Siva sama yang ini umum, Pak. Nggih, nggih, nggih. Yang umum ini besok potong ya, Pak. Maksimal harus 1 cm. Mohon izin Ibu, saya laptopnya error, baru bisa masuk lewat HP. Kelompok Besok lagi 1. tidak boleh pakai HP ya, Pak. Harus pakai laptop. Harus pakai laptop. Ini yang umum siapa ini? Mohon di rename ya. Mas Aldo ini siapa ini? Ya itu siapa ya itu ya? Yang umum siapa ini? Yang namanya umum ini loh. Ini monggo di rename dulu. Rambutnya dipotong maksimal 1 cm. Besok saya lihat ya. Ini silahkan di rename dulu. Angkatan, kemudian kelompok. Itu Mas. Monggo segera bergabung di breakout, di rename dulu. Yang umum ini siapa umum? Maaf Bu, sedang proses Bu, tunggu Bu. Kok baru masuk, kenapa Pak? Dari puskesmas tadi Bu. Besok lagi dikondisikan ya Pak. Siap, Kalau Bu. tahu ada jadwal sinkronus tidak diperbolehkan untuk Iya, tidak Bu. mengikuti. Kemudian nanti setelah ini langsung potong Pak. Jadi nanti Iya, ketika Bu. mengikuti pembelajaran yang setengah 3 sudah harus maksimal 1 cm. Siap, Bu. Diwajibkan. Oke, sekarang di rename dulu. Iya, Bu. Di rename Mas. Mas umum silahkan di rename. Diklik kanan bagian itu participant rename. Yang titik 3 itu. Nah, Mas umum sudah di rename. Ya Pak, tunggu Pak. Enggak nemu Pak. Di itu bagian partisipan klik kanan Partisipan. ya terus Ya Pak. nama jenengan itu kan di kursornya Oh, diarahkan di sana ya. oh Titik iya 3 Pak. Kasih ya. Pak. Iya. Pak. Kasih Pak.
Pak Gun, tadi udah tak sampein Mbak Sari. Terus kalau yang di madrasah Mas Bulan tak suruh, tak sampaikan kalau perubahan jadwal jam 1 sama saya bilang Mbak nanti konfirmasi lagi sama Pak Gun. Ke Mbak Sari. Nggih, Oh ya, tak udah, sambut. makasih ya. Oke, makasih. Mungkin pun WA mungkin Ya, ya, dipirsani. ya. Makasih ya. Sami-sami. Ya, izin Baik, Ketua cek. perkenalkan. Nama saya Ahmad Farudin, biasa dipanggil Arif. Tempat tanggal lahir Purbalingga 25 Januari 98. Satuan kerja di KUA Kecamatan Baturaden, Banyumas. Kayaknya tadi ada wajib absen juga ya, wajib absen. Oh, Bisa gitu. ditambahkan itu. Wajiban berarti absen harian, nggih. Nggih. Memiliki jiwa kepemimpinan. Kang Edit yang kedua dulu. Harapannya ilmunya bermanfaat, kegiatan berjalan dengan baik dan lulus dengan baik, kerjasama yang baik, sikap negatif melanggar peraturan, melanggar norma dan etika dalam bersosialisasi di muka umum, berbuat acuh dan atau mengabaikan kewajiban. Baik, bagus ini untuk kata-katanya udah sesuai menurut aku. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup, aku udah
baik itu berarti. Ada Udah yang sopan ya terlewat untuk kah? kata-katanya. Mbak, Iya. ada yang terlewat kah? Nggak ada, itu udah pas semuanya, Mbak. Udah sesuai sama yang tadi. Saya izin foto ya tadi. Oh iya, saya screenshot aja tadi. Kalau udah selesai, berarti kita tutup. Ya. Nanti kalau bimbing jangan galak-galak ya Bu. Dari muka-muka sih nggak galau, Pak. Monggo selanjutnya bisa dilanjut. Halo semuanya, terdengar? Oke, terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Zulfa Elmaslaha, biasa dipanggil Zulfa. Saya penempatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Em, saya Baik, ini kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Yang belum masuk kelompok mana ini? Satu. Kelompok 1 belum masuk ya. Baik, 43 ya. Nah,
Oke, sudah 42. Ini kelas ini berapa peserta Mas Aldo? 41 atau 40? Atau 42 malah? 40, Pak. 40. Ya, oke. Iya, malahan. Agenda 32-nya apa, 3-nya apa. Oke. Jangan lupa nanti juga terkait visi misi. Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok satunya mana ini? Di sini. Visi misi unit kerja. Kelompok 1 sudah ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini Ya. mau urut nomor 1 duluan atau nomor 4 duluan atau bebas siapa yang mau maju duluan. Bacakan saja. Riza gitu aja, katanya panggilannya ya. Silakan Ibu Bapak. Kelompok mana dulu? Pak Ketua silakan ditunjuk Kelompok aja. 4 boleh, Pak. Pak Ilham. Urut mawon sih. Jadi moga Pak Urut Ilham. saja Kelompok Mbak 1 dari ya nggak kelompok apa-apa. 1. Silakan di share screen. Banget ya, main. Tapi lahirnya main. Oh, no peserta. Baik, berarti yang pertama kelompok 1 dulu, nggih. Jadi kelompok 1 silakan di share screen. Eh, mohon izin untuk share screen dari kelompok 1. Iya. Baik, monggo Pak Ketua kelompok 1 mungkin bisa mewakili. Terima kasih. Kelompok 1 akan diwakilkan oleh Mas Ahmad Nur Lukman, Esos, selaku pematerinya akan menyampaikan tadi 4 tema yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Nur Lukman. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ketua. Bisa langsung digeser. Oke, ini beberapa aturan yang kami susun bareng. Yang pertama adalah kewajiban peserta Latsar. Yang pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Latsar secara penuh dan aktif. Kedua, mengisi daftar hadir tepat waktu. Ketiga, menjaga sopan santun dan etika selama proses pembelajaran. Keempat, berpakaian sesuai ketentuan. Kelima, menyelesaikan tugas-tugas individu maupun kelompok tepat waktu. Keenam, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama peserta, pengajar, dan panitia. Ketujuh, menghormati instruktur, mentor, dan narasumber. Dan terakhir, mengikuti semua tata tertib. Kemudian untuk larangan, yang pertama, tidak diperbolehkan terlambat atau meninggalkan kegiatan tanpa izin. Kedua, dilarang menggunakan HP atau laptop untuk keperluan di luar pembelajaran saat kelas berlangsung. Ketiga, tidak boleh melakukan plagiat dalam tugas atau pelaporan. Keempat, tidak diperkenankan berkata kasar, merendahkan, atau melakukan tindakan tidak etis kepada siapapun. Kelima, dilarang berpakaian tidak sopan atau tidak sesuai ketentuan. Keenam, tidak boleh menyebarkan informasi hoax atau negatif terkait kegiatan Latsar. Ketujuh, tidak diperbolehkan merokok di area pelatihan. Dan terakhir, dilarang tidur saat kelas berlangsung. Lanjut, Bu. Kemudian harapan selama mengikuti Latsar, pertama, kami ingin menumbuhkan semangat belajar dan etos kerja sebagai calon ASN yang berintegrasi, yang berintegritas. Kedua, menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Ketiga, membangun jejaring positif antar sesama CPNS lintas instansi. Keempat, meningkatkan pemahaman core value berakhlak. Kelima, mohon maaf ini yang dalam kurungnya belum diedit. Kelima, mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan hasil Latsar. Kemudian untuk sikap negatif, yang pertama, malas, tidak antusias, dan tidak serius mengikuti kegiatan. Kedua, suka menunda-nunda tugas. Ketiga, tidak jujur saat mengerjakan tugas atau ujian. Keempat, tidak kooperatif dalam kerja kelompok. Lima,
suka mengeluh tanpa berusaha mencari solusi. Mungkin cukup itu, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oke, ada tambahan dari peserta yang kelompok 1? Barangkali ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1. Baik, kalau tidak silakan sekarang kelompok 2 ya. Oke, silakan. Baik, mohon izin untuk share screen dari kelompok 2. Monggo Pak Ikhwan sebagai ketua kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Gunawan izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu untuk kewajiban peserta di kelompok kami wajib menggunakan laptop atau PC dan virtual background yang disediakan oleh panitia. Kemudian untuk kedua itu ada peserta laki-laki, pakaiannya wajib putih polos, berdasi, celana hitam, rambut juga harus dipotong 1 cm. Kemudian untuk peserta perempuan wajib memakai baju warna putih polos, rok atau celana kerja warna hitam, jilbab putih polos. Nah, untuk setiap tanggal 17 Agustus itu wajib menggunakan seragam corporate workout. Kemudian untuk kewajiban selanjutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian untuk absen harian juga harus dilaksanakan. Kemudian aktif berdiskusi baik secara lisan maupun tulisan, baik itu melalui WA atau melalui kegiatan diskusi seperti Zoom seperti ini. Kemudian yang ke-8 itu wajib menghormati instruktur, mentor, narasumber, panitia, dan sesama peserta. Kemudian untuk larangan, yang pertama adalah dilarang makan ketika melakukan kegiatan belajar ini. Kemudian yang kedua dilarang merokok ketika kegiatan. Kemudian larangan berikutnya adalah tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi wajib untuk aktif dalam setiap kegiatan diskusi. Yang keempat itu tidak mengikuti kegiatan latsar tanpa izin. Kemudian untuk harapan dari kelompok kami, yang pertama itu ada saling mengenal satu sama lain antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua itu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di bidang masing-masing. Kemudian yang ketiga mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada berakhlak. Kemudian yang keempat saling mengingatkan dalam hal tugas-tugas dan presensi harian anggota kelompok. Kemudian yang kelima, yang pasti yang paling utama adalah lulus kegiatan latsar CPNS ini dengan baik dan lancar. Kemudian untuk sikap negatif yang tidak diperkenankan, yaitu yang pertama tidak disiplin dalam berpakaian dan waktu, kemudian tidak mengerjakan tugas tepat waktu, dan yang terakhir adalah tidak aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Baik, cukup mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke ketua. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari kelompok 2 barangkali peserta atau anggota kelompok 2 mau nambah lagi? Ada? Ada nggak? Cukup? Oke, sekarang kelompok 3 silakan. Cukup, Pak. Oke, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Atau kelompok 4 dulu? Monggo. Boleh, kelompok 4 dulu. Oke, silakan. Minta bantuannya untuk sekretaris tadi untuk apa? Hasil diskusi dari kami untuk ditampilkan. Mohon izin Bapak mau share.
Ya. Ya, silakan Pak. Siapa nih ya? Pak Untung nanti ya, silakan. Bro. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dari hasil diskusi kami di kelompok 4, angkatan 27. Next lagi ke slide kedua. Kami membagi ada beberapa kewajiban larangan. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban dari kelompok kami ada 4. Yang pertama adalah peserta di tepat waktu. Yang kedua, mengisi kehadiran. Ketiga, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menaati setiap aturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk larangannya kami bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah tidak diperkenankan tidur, bermain HP, dan mengabaikan presenter atau dalam kegiatan berlangsung. Di sini kami garis bawahi untuk bermain HP adalah apabila ada kondisi yang mungkin emergensi bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk mana yang lebih penting dulu. Terus yang kedua adalah tidak diperkenakan terlambat hadir tanpa adanya pemberitahuan atau izin terlebih dahulu. Next. Sedangkan kontrak belajar kami, yang pertama harapan, ada 4 poin juga. Yang pertama adalah memperoleh ilmu yang bermanfaat selama kegiatan laksar berlangsung. Kedua, dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan laksar dengan baik. Yang ketiga adalah memperoleh hasil akhir yang baik. Dan yang keempat, dapat bekerja sama dengan baik. Dan sikap negatif dari kontrak belajar tersebut adalah yang pertama adalah melanggar peraturan, kedua melanggar norma dan etika dalam bersosialisasi di muka umum, dan yang terakhir adalah berbuat acuh dan atau mengabaikan kewajiban dan kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Ada tambahan dari anggota kelompok 4 barangkali? Ada nggak? Cukup? Baik. Kalau gitu sekarang kelompok 3 silakan. Untuk di share screen, dibacakan. Silakan, siapa yang mau baca? Terima kasih Pak Gunawan atas waktunya. Mungkin yang lengkap sudah disampaikan tadi dari kelompok 1, 2, dan kelompok 4. Kelompok kami hanya mengambil inti-intinya saja. Untuk kewajiban, yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Hal ini dalam artian mengikuti dengan tepat waktu. Yang selanjutnya terkait dengan pakaian atau seragam, sesuai dengan ketentuan yaitu putih hitam berdasi, kecuali tanggal 17 nanti memakai korpri. Dan yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi, mendengarkan dan menyimak materi. Sedangkan untuk larangannya, yang pertama adalah meninggalkan Zoom tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak menghadiri pelatihan. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian atau seragam yang sesuai pada saat Zoom berlangsung. Yang terakhir, membuat gaduh saat proses pembelajaran atau diskusi, seperti menyalakan mikrofon tanpa izin fasilitator dan mengirim komentar yang tidak sopan. Untuk harapan sendiri, yang pertama adalah lulus dengan predikat memuaskan. Yang kedua, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional.
Yang ketiga, membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Sedangkan untuk yang sikap negatifnya, yang pertama adalah mengabaikan fasilitator ketika memaparkan materi. Yang kedua, mengabaikan teman ketika memberikan pendapat. Dan yang terakhir adalah bersikap pasif ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Seperti itu Pak Gunawan untuk hasil dari diskusi kelompok 3. Matur suwun. Oke, silakan ada kelompok atau anggota kelompok 3 yang mau menambah untuk diskusi siang ini? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, tugas untuk Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Ada tambahan lagi nggak sekretarisnya? Cukup satu atau mau ditambah lagi? Siapa yang bersedia untuk nambahi sekretarisnya? Biar nanti kalau ada tugas-tugas bisa dikomunikasikan. Sekretaris kelompok barangkali? Atau cukup gitu aja ya? Sudah ya? Nah, Tambah, Pak. tugas Pak Ketua Sepertinya dan... butuh satu lagi, Pak. Itu satu lagi, Pak. Oh ya silakan ditambah, monggo. Monggo Mas Maliki untuk menunjuk. Mungkin yang perempuan gantian ya, Mas. Ayo Biar silakan, enggak ibu-ibu. laki-laki semua. Kesetaraan gender ya. Iya. Silakan, kuota perempuan sepertiga ya. 33%. Ya silakan, ini artinya 3 orang berarti 1 perempuan. Monggo. Usulkan dari ibu-ibu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau mengajukan diri atau ada yang Silakan. Ketua Pak Ilham, kemudian sekretaris Pak Maliki dan sekretaris 2 siapa? Monggo. Cukup? Ya nanti didiskusikan lagi ya, silakan. Baik, tugas Pak Ketua dan Pak Sekretaris, 4 hasil diskusi dari 4 kelompok tadi, silakan dirangkum. Kemudian diselaraskan. Tadi 2 tim atau 2 orang ini sebagai tim penyelaras. Yang sudah sama dan mirip nggak usah ditulis ulang. Yang beda-beda nanti ditambahkan sehingga nanti hasil dari tim penyelaras dalam hal ini Pak Ketua dan Pak Sekretaris ini merupakan komitmen bersama, ya, kesepakatan bersama untuk ditaati selama Bapak Ibu mengikuti latsar dari hari pertama hari ini sampai nanti penutupan. Jadi ini tidak bisa dikatakan itu bukan kelompok kami dulu yang mengusulkan, kelompok lain bukan. Kalau sudah jadi kelompok apa sudah dirangkum, diramu, dikompilasi oleh Pak Ketua dan Pak Sekretaris itu berarti ini produk bersama. Jadi tidak boleh ada alasan tidak tahu, tidak oh itu dulu bukan karya kami tidak mengusulkan itu, tidak begitu ya. Ini sudah menjadi kesepakatan kita dari hasil 4 diskusi 4 kelompok itu dirangkum jadi 1 dan itu adalah sebagai komitmen bersama. Nanti hasilnya silakan di-share lewat apakah lewat apa kelompok WA atau yang lain silakan. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Cukup nggih? Cukup ya? Cukup. Ya, Baik, cukup. baik Bapak Ibu, saya kira untuk dinamika kelompok hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebentar lagi waktu sholat zuhur. Mohon maaf jika selama saya mengantarkan di materi dinamika kelompok ini banyak hal yang tidak berkenan, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Benar-benar kami mohon maaf. Oke begitu, selamat dan semoga sukses Bapak Ibu sampai akhir latsar semuanya dinyatakan lulus, bisa segera mendapatkan status baru sebagai pegawai negeri sipil dan tercapai apa yang Bapak Ibu cita-citakan dalam meniti karier lewat jalur ASN. Demikian ya. Baik dari saya, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah dan bagi yang non Muslim dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup begitu Bu Ulfa, Mas Aldo dan teman-teman lain. Monggo, waktu saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih sekali Pak. Semoga hari ini ilmu bermanfaat untuk peserta dan pada Pak Gun, monggo diizinkan untuk live dan menyiapkan untuk sholat zuhur. Kepada teman-teman peserta, mohon untuk tinggal sebentar. Selamat, kami ucapkan selamat kepada ketua terpilih. Berarti ini tadi siapa yang jadi Pak Ketua? Pak
Bu Ulfa, teman-teman Ya, saya pamit dulu nggih, saya nggih, keluar nggih nggih. Pak, monggo Pak, nggih. Monggo Pak Gun, matur nuwun. Nggih. Terima Ini tadi yang kasih. terpilih menjadi Pak Ketua kelas siapa? Saya Bu Saya itu Ilham siapa? Bayu Alamsyah. Oh, Pak Ilham Bayu Alamsyah. Iya Bu. Oh, nggih, selamat ya Pak. Nanti titip teman-teman ya Pak. Nggih. Iya Bu. Kemudian Syukuran Pak nggih, Pak, syukuran. ya, nanti saya akan ngerepotin jenengan selalu ya Pak ya. Nanti kalau ada Nggih, siap ditanya Bu. ya, nggih. Pokoknya nanti diselesaikan secara adat dan musyawarah. Kemudian tadi sekretarisnya siapa? Izin Bu, saya Ahmad Maliki. Oh, Pak Ahmad Malik. Kali sinten Pak tadi? Kayaknya sama perempuan ya? Belum sempat milih tadi Bu yang Oh, nggak perempuan. jadi. Pokoknya biasanya sekretaris itu indikatornya biasanya yang pinter IT. Paling enggak nanti kalau nyatet-nyatet itu yang cepat gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, baik untuk siang hari ini. Tadi Pak Gun itu lupa menyampaikan, sedikit kami sampaikan untuk mengenai kegiatan besok pagi di Sinkronus, ya. Jadwalnya sudah punya semua, ya. Kegiatan besok pagi kita masih ada kegiatan sinkronus, yaitu masuk ke agenda 1. Untuk sebelum masuk ke materi, biasanya kita mengadakan ritual untuk pembelajaran, salah satunya ada mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Nah, di sini kami akan sedikit spill untuk persiapan besok pagi. Nanti akan kami sampaikan sebentar, saya share screen. Kelihatan gitu. Bentar. Kenapa? Kan gitu Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Dulu hilang lagi ya? Kan ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi nanti kita setiap pagi sebelum pelaksanaan pembelajaran, kita masuk 10 menit sebelum kegiatan. Nah, sebelumnya akan diadakan kegiatan ritual pembelajaran, salah satunya seperti ini. Jadi nanti kami minta 4 atau 3 petugas terkait dengan memimpin pembelajaran. Mungkin besok bisa Pak Ketua dan sekretaris dan bisa menunjuk yang lain. Salah satunya nanti ini ada petugas pelaporan, misalnya Pak Ketua, ini kami sampaikan ya. Pak Ketua nanti bisa menyampaikan ini. Jadi pagi hari nanti sebelum buka pembelajaran, Ketua menyampaikan semuanya dengan syarat masuk semuanya sudah bergabung di Zoom. Di tempat duduk siap gerak, kemudian sambil dihentakkan kakinya. Kemudian yang kedua nanti setelah itu Pak petugas pelaporan langsung menyampaikan lapor peserta latsar golongan 3 ini masih 15 ya. Golongan 3 angkatan 27 sejumlah, nanti sambil lihat di bawah itu di partisipan ada berapa peserta kecuali panitia dan pengajarnya, ini nanti bisa disampaikan sambil melihat jumlah, kemudian nanti pengajar atau panitia menjawab laksanakan, kerjakan, pelapor langsung siap, pelapor menyambut dengan kata siap, laksanakan, kemudian yang ketiga, ini yang bilang juga pelapor, yang ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya, lanjutkan mendengarkan Maris Kemenak, hadirin dimohon duduk dengan sifat sempurna. Ini yang bilang nanti petugas pelapornya, tapi nanti yang bertugas sendiri, nanti bisa menunjuk siapa. Gitu, mungkin nanti untuk lagu Indonesia Raya dan Maris akan kami kirimkan di grup dan masing-masing. Dan nanti ada petugas doa. Marilah teman-teman. Petugas doa juga sendiri, guys. Jadi nanti petugasnya ada 3 atau 4.
tugas doanya bisa membaca menurut keyakinan masing-masing. Kebetulan ini ada kebetulan Muslim semua, nggih. Nah, nanti bisa berdoa, monggo berdoa. Nanti bacakan doanya. Ya, setelah berdoa selesai, kita pelapor menyampaikan lagi di tempat duduk siap gerak. Ya, pembelajaran. Jadi sekilas untuk besok pagi kita persiapan sebelum pembelajaran. Jadi teman-teman nanti masuk jam 8 kurang seperempat atau kurang 10. Seperti tadi nih, dan tadi ada yang kami lihat belum potong rambut. Setelah ini silahkan potong rambut, nanti kemudian di jam 12:30 mengikuti materi Pak Kepala Balai. Jadinya jam 1, Bu Ul. Oh, jadinya jam 1, oke. Nggak Jadi apa-apa. jam 1 kita maju. Setelah ini sholat zuhur kemudian potong rambut dulu. Baik, ini demikian mungkin dari kami. Insya Allah besok kita praktekkan. Dan dari kami mohon maaf apabila salah kata. Dari taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dan nanti bergabung di link Zoom yang ada di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.